Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur sekali saya pada malam hari ini bisa bertemu kembali di acara Kultum Ramadan yang rutin diadakan oleh MINU Hidayatullah. Nah, di malam yang kedua, malam 25 Ramadan ini, saya akan membagikan tips bagaimana Ramadan sehat dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup sehat yang pertama adalah ingat sahur. Jadi jangan pernah malas atau melupakan ibadah yang satu ini. Karena apa? Seharian kita berpuasa, kita memerlukan energi. Nah, dengan makan sahur inilah energi itu didapatkan. Jadi mungkin karena sudah menjelang akhir Ramadan biasanya sudah mulai malas bangun untuk makan sahur dan lain sebagainya. Karena sahur ini adalah sangat dianjurkan sekali, ibadah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian perilaku sehat yang kedua adalah makan sesuai isi piringku. Artinya apa? Tidak berlebihan. Jadi isi piringku itu dalam satu piring terdiri dari setengahnya sayur dan buah, kemudian setengah piringnya lagi terdiri dari makanan pokok dan lauk. Nah, makanan pokok itu bisa kentang, bisa jagung, bisa singkong, atau bahkan nasi. Jadi bukan di piring itu sudah ada nasi, kemudian ada mie, kemudian ada kentang. Nah, pilihlah salah satu makanan pokok. Sehingga apa? Kebutuhan kalori, kebutuhan protein, lemak, vitamin, dan mineral itu tercukupi sudah dengan isi piringku itu. Kemudian perilaku sehat yang ketiga adalah aktivitas fisik. Jadi usahakan dalam sehari 30 menit kita melakukan aktivitas fisik. Minimal kita jalan kaki atau lari kecil. Usahakanlah 30 menit kita melakukan aktivitas fisik. Kemudian perilaku sehat yang keempat, minum air putih usahakan 8 gelas sehari. Paling tidak sekitar kurang lebihnya 1.500 ml per hari. Nah, kapan kalau kita siangnya berpuasa? Ya, usahakan ketika berbuka sampai dengan sahur kita menghabiskan 8 gelas dalam sehari. Dan usahakan pula kurangi kopi atau teh. Jadi yang utama itu adalah air putih. Boleh misalnya pingin kopi, pingin teh ketika berbuka, tidak apa-apa, tapi jangan terus 8 gelas ini diisi dengan itu, tidak baik karena nanti mengganggu metabolisme tubuh kita juga. Sama halnya dengan ketika kita makan tadi sudah ada karbohidrat, masih ada karbohidrat lagi begitu. Karena apa? Semua yang mengandung kalori atau karbohidrat itu nanti akan diolah dalam tubuh, kemudian akan disimpan juga dalam bentuk gula. Nah, itu yang kurang baik untuk tubuh kita. Nah, kemudian perilaku sehat yang kelima adalah usahakan istirahat, jaga pola tidur atau istirahat yang cukup. Jadi usahakan jangan tidur terlalu malam untuk sesuatu yang kurang perlu. Atau misalnya melean, berjaga sampai malam karena nonton TV, nonton film atau drakor, kemudian main game. Itu hal-hal yang tidak perlu.
perlu. Jadi istirahat cukup. Kalau memang sudah waktunya habis taraweh, habis tadarus, kemudian jam 9 sudah dirasa cukup, silahkan digunakan untuk tidur. Nah, jangan digunakan untuk berjaga-jaga untuk sesuatu yang kurang perlu. Kemudian itu 5 perilaku sehat. Ditambah lagi dengan 1 perilaku bersih. Nah, dalam kondisi normal, tubuh kita itu banyak sekali mikroorganismenya. Jadi flora normal dalam tubuh kita itu memang ya tempatnya di situ, membantu kelembapan kulit misalnya, terus melindungi di hidung misalnya, menyaring debu-debu seperti itu. Banyak mikroorganismenya di tubuh kita dalam kondisi normal dan ada di tempat itu wajar dan normal. Nah, yang menjadi tidak wajar, menjadi tidak normal apabila mikroorganisme yang ada di salah satu anggota tubuh itu berpindah ke tempat lain. Satu misalnya mikroorganisme yang ada di kulit, kemudian berpindahlah masuk ke mulut. Nah, ini bisa dicegah dengan perilaku hidup bersih. Antara lain adalah yang pertama dan utama adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan ini sepele, mudah, tetapi sering dilupakan. Nah, ini adalah salah satu cara yang utama dan efektif untuk memutus mata rantai penularan. Berpindahnya tempat mikroorganisme tadi yang bukan di tempatnya, karena kalau sudah tidak di tempatnya, akibatnya menyebabkan penyakit. Misalnya kondisi normal ada di kulit, karena kita tidak berperilaku bersih, kemudian kita makan, nah masuklah ke mulut. Nah, yang awalnya kita normal-normal saja, kemudian kita diare dan ini yang tidak kita inginkan. Makanya hal tersebut, perpindahan baik itu dari tubuh kita sendiri, dari tubuh kita ke orang lain, dari orang lain ke kita. Nah, itu bisa dicegah dengan cuci tangan. Nah, cuci tangan yang bagus menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, waktunya itu cukup singkat sebenarnya teman-teman. Jadi waktu yang diperlukan untuk cuci tangan yaitu berkisar antara 40 sampai 60 detik itu kalau menggunakan sabun dan air mengalir. Kapan kita menggunakan air mengalir? Nah, ketika tangan tanpa kotor. Nah, itu harus. Kemudian ketika terkena cairan tubuh, misalnya kita habis dari toilet, dari kamar mandi, dari habis cebok. Nah, itu harus menggunakan sabun dan air mengalir. Boleh juga kita menggunakan cairan hand sanitizer atau cairan yang berbasis alkohol. Boleh ketika kita tidak memungkinkan untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, bisa diganti dengan cairan hand rub tadi atau hand sanitizer tadi, cairan yang berbasis alkohol. Boleh. Jadi ketika tangan kita tampak bersih boleh menggunakan, atau ketika tidak memungkinkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun. Misalnya di perjalanan, kita mau makan, nah ini harus cuci tangan dulu sementara kita cari air. Nah, boleh kondisi tangan kita bersih, silahkan menggunakan hand rub seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mencegah transmisi atau perpindahan mikroorganisme baik dari tubuh kita pada orang lain, dari anggota tubuh kita sendiri, kemudian dari orang lain ke kita. Nah, seperti itu. Salah satu cara untuk kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Artinya apa? Supaya ini menjadi ikhtiar kita, supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat sampai nanti kita meraih kemenangan di bulan Syawal nanti. Nah, mudah-mudahan
tips Ramadan sehat dengan perilaku hidup bersih sehat ini membawa manfaat, dan mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan. Senantiasa kita diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga bisa menjalankan ibadah kita, terutama ibadah puasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.